Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Beranta Putra Adi, NPM 08 2019 101 841. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizal Fatihin, NPM 08 2019 101 846. Perkenalkan, nama saya Ketin Putri YM dengan NPM 01851. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernadia Purwitasari, NPM 01859. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu reaksi radikal bebas khas klorinasi metana, reaktivitas relatif halogen, dan stereokimia halogenasi radikal bebas. Di sini saya Dimas akan menjelaskan mengenai abstraksi hidrogen, halogenasi radikal bebas selektif, dan reaksi radikal bebas yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang inisiator dan inhibitor radikal bebas, senyawa organologam, dan organomagnesium halida reagnisia Grignard. Kali ini saya akan membahas subbab mengenai senyawa organologam lain, reaksi senyawa organologam dengan hidrogen asam, serta masalah sintesis. Yang pertama, suatu reaksi radikal bebas khas klorinasi metana. Radikal bebas merujuk ke atom atau gugus atom apa saja yang memiliki satu atau lebih elektron tak berpasangan. Karena jumlah elektron ganjil, maka tidak semua elektron dapat berpasangan. Kita beri simbol untuk suatu radikal bebas dengan sebuah titik yang menggambarkan elektron yang tidak berpasangan. Rumus Lewis untuk radikal bebas yang khas Cl, Br, CH3. Jadi rumus biasa untuk radikal bebas atau dihilangkannya elektron berpasangan. Cl ada satu titik, Br ada satu titik, dan juga CH3 ada satu titik. Klorinasi metana dengan hadirnya cahaya ultraviolet atau yang dilambangkan dengan Hv adalah suatu contoh klasik reaksi radikal bebas. Hasil reaksi antara Cl2 dan CH4 adalah substitusi oleh satu atom klor atau lebih terhadap atom-atom hidrogen yang terikat pada karbon. Untuk reaksinya, CH4 plus Cl2 menjadi klorometana, diklorometana, triklorometana, tetraklorometana, dan HCl. Selanjutnya, mekanisme reaksi radikal bebas paling tepat dibayangkan sebagai suatu deret reaksi-reaksi bertahap. Tiap tahap termasuk pada salah satu kategori berikut. Yang pertama, inisiasi atau pemulaan. Yang kedua, propagasi atau perambatan. Dan yang ketiga, terminasi atau pengakhiran. Yang pertama, tahap inisiasi. Tahap inisiasi adalah pembentukan awal radikal-radikal bebas. Dalam klorinasi metana, tahap inisiasi adalah pemaksa pisahan homolitik molekul Cl2 menjadi dua radikal bebas klor. Energi untuk reaksi ini diberikan oleh cahaya ultraviolet atau oleh pemanas campuran ke temperatur yang sangat tinggi. Untuk reaksinya, molekul Cl2 plus 58 kilokalori per mol menjadi dua radikal bebas klor. Yang kedua, tahap propagasi. Sebagai tahap propagasi pertama, radikal bebas klor yang reaktif merebut sebuah atom hidrogen dari molekul metana, menghasilkan radikal bebas metil dan HCl. Radikal bebas metil dari tahap yang pertama juga reaktif. Dalam tahap propagasi kedua, radikal bebas metil merebut sebuah atom klor dari molekul Cl2. Dari reaksinya dihasilkan klorometana, radikal bebas klor, dan 25,5 kilokalori per mol. Produk dari tahap 2 juga menghasilkan langsung radikal bebas klor, yang nantinya dapat merebut atom hidrogen dari molekul metana lain dan memulai deret propagasi sekali lagi. Yang ketiga yaitu tahap terminasi. Tahap propagasi terputus oleh reaksi-reaksi pengakhiran. Klorinasi metana diakhiri terutama oleh bergabungnya daur propagasi radikal bebas. Contohnya, radikal bebas Cl dan radikal bebas CH3 menjadi CH3Cl.
Selanjutnya, reaktivitas reaktif halogen. Urutan reaktivitas terutama ditentukan oleh delta H. Tahap-tahap propagasi dalam halogenasi radikal bebas, di antaranya tahap propagasi fluorinasi yang sangat eksoterm dan menyebabkan reaksi eksplosif yang sangat cepat. Untuk reaksinya, yang pertama radikal bebas F plus CH4 menjadi HF plus radikal bebas CH3 plus 31 kilokalori per mol, delta H-nya sebesar minus 31 kilokalori per mol. Untuk reaksi yang kedua, CH3 plus F2 menjadi CH3F plus radikal bebas F plus 71 kilokalori per mol diperoleh delta H sebesar minus 71 kilokalori per mol. Hasil reaksi akhirnya CH4 plus F2 menjadi CH3F plus HF plus 102 kilokalori per mol, delta H-nya diperoleh sebesar minus 102 kilokalori per mol. Selanjutnya, untuk iod, tahap-tahap propagasi bersifat endoterm atau energi produk lebih tinggi daripada energi bereaksi, karena energi yang diperlukan radikal bebas iod untuk merebut sebuah hidrogen dari ikatan CH sangat besar. Untuk reaksi pertama diperoleh delta H sebesar 33 kilokalori per mol, dan di reaksi yang kedua dihasilkan delta H min 20 kilokalori per mol. Jadi total seluruh reaksi delta H-nya sebesar 13 kilokalori per mol. Selanjutnya, untuk klor dan brom terletak di antara fluor dan iod dalam hal delta H tahap propagasi. Karena itu juga terletak di antara keduanya dalam urutan reaktivitas. Untuk reaksi klor yang pertama dihasilkan delta H sebesar 1 kilokalori per mol, dan reaksi yang kedua sebesar minus 25,5 kilokalori per mol, sehingga jumlah delta H akhir sebesar minus 24,5 kilokalori per mol. Sedangkan untuk reaksi PR yang pertama dihasilkan delta H sebesar 17 kilokalori per mol, dan reaksi yang kedua sebesar minus 24 kilokalori per mol, sehingga jumlah delta H akhir sebesar minus 7 kilokalori per mol. Selanjutnya, mengenai stereokimia halogenasi radikal bebas. Sebuah radikal bebas alkil adalah spesies di mana sebuah atom karbon mengikat 3 gugus dan memiliki 1 elektron tak berpasangan. Contohnya radikal bebas metil, di mana 1 elektron dalam orbital p masing-masing coupling berprobabilitas sama untuk ditempati elektron. Suatu karbon radikal bebas berada dalam keadaan sp2 ketika orbital sp2 itu planar dan elektron tak berpasangan berada dalam orbital p. Kemudian, bila suatu enantiomer murni dari suatu alkilhalida kiral menjadi reaksi SN1 pada karbon kiralnya, dijumpai resemisasi. Resemisasi terjadi karena nukleofil mampu menjarang salah satu coupling orbital p yang kosong dari karbokation. Contohnya, 1 kloro 2 metil butana plus Cl2 menjadi 1,2 dikloro 2 metil butana plus HCl. Abstraksi hidrogen tahap penentu laju. Tahap abstraksi hidrogen atau perebutan hidrogen adalah tahap yang mengatur laju keseluruhan pembentukan produk-produk. Misalnya metana atau CH4 menjalani klorinasi radikal bebas 12 kali lebih cepat daripada CD4. Fakta ini menunjukkan bahwa pemutusan ikatan CH terjadi pada tahap penentu laju reaksi itu. Seperti di reaksi, bisa dilihat CH4 yang bereaksi dengan klor berlangsung dengan cepat, sedangkan CD4 yang bereaksi dengan klor berlangsung dengan lambat, yang menghasilkan CD3 plus DCl. Hidrogen yang direbut. Terdapat derajat selektivitas atau memilih-milih dalam abstraksi hidrogen. Reaksi propana dengan sedikit klor pada kondisi radikal bebas menghasilkan 2 produk monoklor,
yakni 1 kloropropana dan 2 kloropropana, dengan 2 kloropropana lebih melimpah. Seperti di reaksi bisa dilihat untuk 2 kloropropananya yaitu sebesar 55% dan untuk 1 kloropropananya sebesar 45%, di mana 2 kloropropana sudah terlihat lebih besar atau tadi disebutkan yaitu lebih melimpah. Pada pembahasan ini yaitu hidrogen yang direbut adalah seperti dijelaskan, terdapat 6 hidrogen primer dan 2 hidrogen sekunder. Angka banding banyaknya hidrogen primer sekunder ialah 6/2 atau 3/1. Seandainya semua hidrogen direbut dengan laju yang sama, pastilah akan dijumpai 1 kloropropana 3 kali lebih banyak daripada 2 kloropropana dalam campuran produk. Ternyata justru 2 kloropropana terbentuk sedikit lebih banyak. Disimpulkan bahwa tak berlaku perebutan H statistik dan bahwa hidrogen sekunder direbut dengan lebih cepat daripada hidrogen primer. Seperti di bawah ini, contoh lain bagaimana laju relatif abstraksi hidrogen mempengaruhi angka banding banyaknya produk. Selektivitas BR2 yang lebih besar akan dibahas lebih dalam di subbab selanjutnya yaitu 6.5. Seperti di gambar ini hasilnya yaitu bisa dilihat 1 kloro 2 metil propana isobutil klorida yaitu dari metil propana yang direaksikan dengan klor. Dihasilkan ini dengan T butil klorida sebesar 30% dan juga produk lain sebesar 20%. Kemudian dapat dilihat di gambar terdapat tabel 6.1 yaitu laju relatif rata-rata abstraksi hidrogen. Dalam kedua kolom ini memaparkan data yang berasal dari studi laju relatif yang terpisah. Klorinasi etana berjalan jauh lebih cepat daripada brominasi pada kondisi yang sama, dengan angka yang bisa dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya yang kita bahas yaitu stabilitas relatif radikal bebas. Persamaan di bawah ini menunjukkan tahap-tahap abstraksi hidrogen dalam klorinasi metana dan metil propana. Untuk lambang yang ada di sini, di atas klor, di atas karbon, itu adalah lambang guna menunjukkan bahwa atom-atom klor dan atom-atom karbon keduanya mempunyai karakter radikal parsial dalam keadaan transisi itu. Jadi fungsi dari tanda-tanda atau lambang ini yaitu untuk menunjukkan bahwa atom dan karbon mempunyai karakter radikal parsial yang dalam keadaan transisi itu. Urutan reaktivitas tersier lebih besar dibanding sekunder. Sekunder sendiri lebih besar dibanding primer dan primer lebih besar dibanding CH4. Timbul dari kemampuan keadaan transisi yang menghasilkan radikal bebas. Karena keadaan transisi mempunyai sifat radikal bebas, stabilitas mereka paralel. Dengan stabilitas radikal-radikal bebas itu sendiri, stabilitas ini dapat dihubungkan dengan energi disosiasi ikatan karbon dan hidrogen yang akan terputus. Suatu pemutusan ikatan untuk menuju ke suatu radikal bebas yang lebih stabil membutuhkan energi yang lebih rendah ketimbang pemutusan yang menuju ke radikal yang kurang stabil, yaitu membutuhkan energi yang lebih tinggi. Seperti dilihat di gambar, yaitu untuk CH3 yang dengan hidrogen dia membutuhkan energi yang lebih besar. Semakin ke kanan itu adalah berkurangnya kuat ikatan tersebut. Kemudian untuk urutan stabilitas radikal bebas tepat seperti urutan stabilitas karbokation, meningkat dari metil ke tersier. Diduga bahwa radikal bebas antara distabilkan oleh anteraksi dengan ikatan-ikatan sigma tetangganya mungkin dengan konjugasi. Bisa dilihat di subbab 5.6e. Untuk di gambar sendiri sudah dijelaskan dari metil ke tersier atau dari kiri ke kanan, yaitu semakin bertambahnya kestabilan tersebut.
Kemudian seperti dalam hal reaksi karbokation, meningkatnya reaktivitas radikal bebas pada posisi alilik dan benzilik disebabkan oleh stabilisasi resonansi atau dari zat antara. Bisa dilihat di gambarnya ini, prinsipnya seperti itu. Penataan ulang radikal bebas. Dalam banyak hal radikal bebas mirip karbokation. Keduanya hibrida sp kuadrat. Keduanya mengalami resemisasi jika reaksi terjadi pada karbon kiral atau berangkat dari suatu enantiomer murni. Dan keduanya mempunyai urutan stabilitas yang sama, tapi dilihat juga dari strukturnya. Karbokation sendiri cenderung mengalami penataan ulang menjadi karbokation yang lebih stabil. Seperti di gambar ini, yang untuk reaksi yang atas itu yang mengalami penataan ulang dari suatu karbokation sekunder dan hingga menjadi alkohol tersier. Sedangkan yang di bawah tidak ada penataan ulang, yaitu radikal bebas sekunder menjadi alkil halida sekunder. Seperti itu. Halogenasi radikal bebas selektif. Yang kita bahas pertama yaitu brom melawan klor. Dari reaksi yang sudah ditampilkan, tampak bahwa brom yang menghasilkan 98% 2-brom propana lebih selektif daripada klor dalam hal merebut hidrogen sekunder. Selektivitas brom ini disebabkan oleh karena brom tidak sereaktif klor dalam halogenasi radikal bebas. Untuk pada gambar ini yaitu menjelaskan mengenai reaksi, yaitu reaksi exotherm dengan AKT rendah. Untuk bisa diperhatikan bahwa keadaan transisi dalam reaksi ini, reaksi 1 sangat mirip dengan struktur pereaksinya. Seperti reaksi 1, tahap abstraksi hidrogen dalam klorinasi propana adalah exotherm dan AKT-nya rendah. Oleh karena itu, keadaan transisi dalam tahap reaksi ini lebih mirip reaksi daripada produknya yang dihasilkan, atau dia lebih mirip ke propananya dibandingkan dengan ke radikal bebas isopropilnya. Selanjutnya, perhatikan reaksi 2 yang direaksikan dengan brom. Reaksi ini bersifat reaksi endotherm dengan AKT tinggi. Struktur keadaan transisi dalam reaksi 2 mirip struktur produk. Tahap abstraksi hidrogen dalam brominasi radikal bebas adalah endotherm dan mempunyai AKT yang lebih tinggi daripada klorinasinya. Struktur keadaan transisi dalam brominasi lebih mirip pada produknya daripada preaksi karena pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan praktis selesai. Jadi reaksi yang dengan brom ini dia lebih mirip ke produk dibanding preaksinya. Dia berbanding terbalik dari yang ada dengan reaksi klor tadi. Karena keadaan transisi dalam bromisasi ini mirip radikal bebas alkil, maka keadaan transisi ini sangat dipengaruhi oleh stabilitas radikal bebas alkil. Reaksi ini berjalan lewat keadaan transisi yang berenergi lebih rendah untuk menghasilkan radikal bebas yang lebih stabil dan berenergi rendah. Selanjutnya yaitu halogenasi benzilik dan alilik. Untuk toluena dapat dihalogenasikan secara selektif baik oleh klor maupun oleh brom pada posisi benzilik. Jika terdapat lebih dari satu posisi alkil pada rantai samping yang terbuka untuk diserang, misalnya etil benzena, maka dipilih brom yang lebih efektif atau lebih selektif itu untuk menghalogenasi posisi benzil. Bisa dilihat reaksinya seperti itu. Next, untuk alkena dapat dihalogenasi langsung dalam posisi alilik. Namun, haruslah digunakan temperatur yang sangat tinggi dan konsentrasi halogen yang rendah untuk mencegah reaksi pada ikatan rangkap. Reagnesia yang lebih spesifik daripada BR2 untuk halogenasi alilik dan benzilik adalah
N-bromosukcinimida atau NBS. Reaksi NBS dapat diawali oleh cahaya atau suatu sumber radikal bebas seperti peroksida. Bisa dilihat reaksinya seperti itu. NBS bertindak sebagai suatu zat pembrominasi dengan menyajikan Br2 pada konsentrasi rendah namun konstan. Br2 itu adalah sebagai penghalogennya. Br2 dihasilkan oleh reaksi HBr, suatu produk halogenasi, dan NBS. Oleh karena itu, dengan bereaksinya Br2 ada lagi yang terbentuk, seperti di reaksi B, sehingga di kanan itu terbentuk lagi HBr ya. Selanjutnya yaitu reaksi radikal bebas lain, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu pirolisis dan oksigen sebagai suatu reaksi radikal bebas. Untuk pirolisis, penguraian termal senyawa organik tanpa kehadiran oksigen. Itu adalah pengertian dari pirolisis itu sendiri. Kemudian homolisis terimbas termal, yaitu tahap inisialisasi bagi sederetan reaksi radikal bebas. Untuk selanjutnya, oksigen adalah suatu diradikal yang stabil dan karena itu merupakan reaksi atau agen radikal bebas yang selektif. Senyawa yang mengandung ikatan rangkap, hidrogen alilik, benzilik, atau tersier rentan terhadap oksidasi oleh udara atau bisa juga disebut oleh autooksidasi. Yang pertama yaitu inisiator dan inhibitor radikal bebas adalah zat apa saja yang dapat mengawali suatu radikal bebas, dan kerja cahaya yang dapat menyebabkan halogensi radikal bebas adalah kerja inisiator. Senyawa apa saja yang dapat berubah menjadi radikal bebas dapat bertindak sebagai suatu inisiator, contohnya yaitu peroksida. Karena mereka mudah membentuk radikal bebas, karena energi disosiasi ikatan ROOR hanyalah sekitar 35 kcal per mol, lebih rendah daripada kebanyakan ikatan, seperti benzoil peroksida dan asam peroksibenzoat, adalah dua peroksida yang lazim digunakan sebagai pasangan brominasi NBS. Lalu inhibitor radikal bebas menghambat suatu reaksi radikal bebas, dan inhibitor juga kadang dirujuk untuk menjadi suatu perangkap di radikal bebas. Suatu inhibitor yang digunakan untuk menghambat autooksidasi disebut antioksidan, atau dalam gugus industri makanan disebut pengawet. Kerja yang lazim suatu inhibitor radikal bebas ialah bereaksi dengan radikal bebas reaktif, membentuk radikal bebas tak reaktif dan relatif stabil. Fenol-fenol atau senyawa dengan gugus min OH yang terikat pada karbon cincin aromatik merupakan antioksidan yang efektif. Produk radikal bebas senyawa-senyawa ini terstabilkan secara resonansi, dan karena itu tak reaktif dibandingkan dengan kebanyakan radikal bebas yang lain. Selanjutnya yaitu senyawa organologam. Senyawa organologam adalah senyawa dalam mana terdapat karbon yang terikat langsung ke suatu atom logam, seperti raksa, seng, timbal, magnesium, atau litium, dan juga bisa ke metaloid tertentu seperti silikon, arsen, atau selon. Senyawa organologam diberi nama menurut salah satu cara. Yang pertama yaitu sebagai alkilogam atau satu kata. Jika logam itu terikat pada suatu anion anorganik maupun pada suatu atom karbon, maka senyawa itu diberi nama sebagai turunan garam anorganik. Yang kedua yaitu sebagai turunan atau derivat hibrida. Yang terakhir yaitu organomagnesium halida reagnesia Grignard. Organomagnesium halida adalah salah satu kelompok reagnesia yang paling bermanfaat dalam sintesis organik. Senyawa-senyawa tersebut disebut reagnesia Grignard. Reagnesia Grignard adalah produk reaksi radikal bebas antara logam magnesium dan suatu senyawa organohalogen dalam suatu peralut eter. Reaksi bersifat umum dan tidak terlalu bergantung pada sifat gugus R. Alkil halida, primer, sekunder, dan tersier. Demikian pula halida alilik dan benzilik. Semuanya membentuk reagnesia Grignard. Organomagnesium halida tidak stabil kecuali bila senyawa ini disolvasi. Pelarut yang lazim untuk reagnesia Grignard ialah diatil eter CH3CH2OCH2CH3 yang tak reaktif terhadap reagnesia Grignard, tapi dapat menyumbangkan pasangan elektron menyendirinya pada orbital kosong dari Mg. Gugus-gugus etilnya memberikan suatu lingkungan hidrokarbon yang berperan sebagai pelarut bagi bagian alkil dari reagnesia Grignard itu sendiri.
Selanjutnya yaitu reaktivitas reagnisia Grignard. Dalam suatu reagnisia Grignard, karbon terikat pada suatu unsur elektropositif dan karena itu mengemban suatu muatan negatif parsial. Suatu ion dengan atom karbon bermuatan negatif disebut karbanion. Oleh karena itu, karbon yang terikat pada sebuah atom logam mempunyai karakter karbanion seperti gambar di bawah ini. Karbanion termasuk dalam salah satu kelompok basa yang paling kuat, karena reagnisia Grignard mempunyai karbon yang negatif sebagian. Maka bagian alkil atau aril itu yang pertama bersifat basa sangat kuat, dan yang kedua dapat bertindak sebagai suatu nukleofil. Lalu produk reaksi RMGE dengan keton ialah garam magnesium dari suatu alkohol. Bila diolah dengan air atau asam dalam air, garam magnesium ini akan menghasilkan alkohol dan garam magnesium campur. Produk reaksi suatu keton dengan reagnisia Grignard setelah dihidrolisis ialah suatu alkohol tersier. Hampir semua senyawa yang mengandung gugus karbonil, aldehida, ester karbon dioksida dan sebagainya bereaksi dengan Grignard. Beberapa contoh reaksi antara reagnisia Grignard dan aldehida yang menghasilkan alkohol sekunder seperti di bawah ini. Dan reaksi antara reagnisia Grignard dengan karbon dioksida tidak menghasilkan alkohol tetapi suatu garam magnesium karbosil. Garam magnesium ini tidak larut dalam ether yang digunakan sebagai pelarut dalam reaksi Grignard. Oleh karena itu, hanya salah satu dari kedua ikatan Pi dari CO2 yang bereaksi. Bila garam magnesium yang tak larut itu diolah dengan larutan asam akan diperoleh asam karbosilat. Senyawa organologam lain. Reagensia Grignard hanyalah dua tipe dari sejumlah senyawa organologam yang berguna. Reagensia litium, senyawa organologam tipe lain, dibuat dengan mereaksikan logam litium dengan suatu alkil halida dalam suatu hidrokarbon atau ether sebagai pelarut. Untuk rumus umumnya bisa dilihat ya teman-teman. Jika ada suatu alkil halida bereaksi dengan litium, maka akan menghasilkan suatu yang namanya alkil litium atau RLI plus litium halida atau LiX. Contohnya nih, ada butil bromida CH3 3 kali CBr direaksikan dengan litium menghasilkan CH3 3 kali CLi plus LiBr. Nah, di sini kan ada butil bromida direaksikan dengan litium menghasilkan yang namanya T-butil litium. Dalam banyak hal reagensia litium bersifat serupa dengan reagensia Grignard dan reaksinya pun serupa. Hanya saja ikatan CLi lebih memiliki karakter ion daripada ikatan CMG karena litium lebih elektropositif daripada magnesium. Sebagai nukleofil reagensia litium lebih reaktif sebagai nukleofil daripada reagensia Grignard karena karbon yang mengikat litium adalah CLi lebih negatif. Untuk rumus umumnya di mana suatu keton jika bereaksi dengan RLi atau H2O dengan H+ akan menghasilkan suatu alkohol tersier. Reagensia litium di alkil kuprum yang juga dinamai kuprat disintesis dari suatu alkil litium dan tembaga halida seperti CuI. Seperti contoh di bawah ini ya teman-teman, ada litium halida yakni CH3 litium direaksikan dengan CuI menghasilkan suatu kuprat di mana kuprat tersebut adalah CH3 2 kali CuLi plus Li iodat. Reagensia ini terutama berguna dalam mensintesis alkana tak simetris dari tipe R aksen dengan R berasal dari kuprat itu dan R aksen dari suatu senyawa organohalogen. Gugus R aksen dalam halida itu dapat berupa gugus alkil primer maupun sekunder atau dapat juga gugus vinil atau aril. Gugus R dalam R2 CuLi
dapat berupa hampir setiap gugus alkil atau aril. Bentuk umumnya R2CuLi, yakni suatu kuprat direaksikan dengan RX, suatu halida primer, sekunder, aril maupun vinilik, bereaksi dalam suhu antara 0 sampai 25 derajat menghasilkan suatu alkana tak simetris. Bisa dilihat pada contoh di bawah ya teman-teman. Reaksi senyawa organologam dengan hidrogen asam. Telah dibahas bagaimana senyawa organologam dapat bertindak sebagai nukleofil. Banyak senyawa organologam seperti reagensia Grignard dan reagensia litium juga bersifat basa yang sangat kuat. Sebuah hidrogen yang dapat direbut dari dalam suatu senyawa oleh suatu reagensia Grignard disebut hidrogen asam atau acidic hydrogen dalam hubungan dengan reagensia Grignard tersebut. Reagensia Grignard dan reagensia litium bereaksi dengan cepat dengan senyawa yang mempunyai hidrogen asam dengan menghasilkan hidrokarbon dan garam logam. Bisa dilihat pada gambar di bawah ya teman-teman, ada suatu alkil yakni RMgX plus H2O lah, dimana ini R-nya ini lebih condong bereaksi dengan hidrogen dan menghasilkan RH plus X MgOH. Begitu pula dengan jika RLi plus H2O, di mana R-nya mengikat ke hidrogen menjadi RH plus LiOH. Reagensia Grignard dan reagensia litium bersifat basa, lebih kuat daripada OH- maupun lebih kuat daripada OH atau OR NHN2 ataupun RC-3C. Oleh karena itu, tipe hidrogen yang bersifat asam terhadap RMgX atau RLi ialah hidrogen apa saja yang terikat pada oksigen, nitrogen, ataupun suatu karbon berhibridasi sp. Beberapa struktur yang mengandung hidrogen yang bersifat asam terhadap RMgX atau RLi yakni sebagai berikut: ada HOH, ROH, RC, CH, H2NH, R2NH, AROH, RCO2H. Percabangan utama dari reaktivitas RMgX dan RLi terhadap hidrogen asam adalah bahwa yang pertama, campuran reaksi Grignard ataupun litium haruslah bebas dari air, alkohol, dan senyawa lain berhidrogen asam, kecuali bila memang diinginkan suatu alkana sebagai produk. Yang kedua, adanya gugus fungsional tertentu dalam suatu senyawa organohalogen tidak memungkinkan terbentuknya reagensia Grignard atau litium yang stabil. Masalah sintesis. Ahli kimia organik sering mensintesis senyawa dalam laboratorium. Sintesis itu dapat sederhana dan tak berliku-liku. Misalnya, pembuatan suatu alkohol sederhana tertentu untuk studi laju, atau dapat sangat rumit, misalnya sintesis suatu molekul biologis yang kompleks di laboratorium. Mendesain bagan-bagan sintesis di atas kertas merupakan cara yang sangat berharga untuk belajar berpikir dalam bahasa kimia organik. Juga jika seorang itu tidak ingin bekerja di laboratorium. Ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk memecahkan suatu masalah sintesis. Saran-saran berikut ini kiranya dapat membantu menjawab dengan benar problem-problem sintesis. Yang pertama, suatu soal yang khas memberikan reaksi-reaksi dan menanyakan produk
atau produk-produknya. Jadi dalam mempelajari reaksi organik, kedua arah itu harus dipelajari, yakni arah reaksi-reaksi dan produk yang diketahui. Seseorang harus mampu menjawab baik pertanyaan reaksi-reaksi apa saja yang menghasilkan alkohol, maupun pertanyaan apa yang dihasilkan oleh reaksi antara suatu reagensia Grignard dan formaldehida. Yang kedua, gunakan hanya reaksi-reaksi yang menghasilkan produk dengan rendemen yang baik. Jika suatu reaksi memberikan produk yang diinginkan dengan rendemen 100%, gunakan reaksi tersebut. Tetapi jika reaksi semacam itu tidak ada, gunakan reaksi yang memberikan rendemen 50 atau 60%. Jangan menggunakan reaksi dengan rendemen sangat rendah, misal di bawah 25%. Yang ketiga, dapat digunakan reaksi aliran atau flow reaction dengan reagensia dan kondisi reaksi berada di atas atau di bawah anak panah. Teknik ini tak usah berarti sintesis satu atap dan menghemat waktu bila jawaban itu berupa sintesis bertahap banyak. Jadi kayak contoh di bawah nih ya, ada reaksi A, B. Nah, XY ini merupakan contoh reaksi aliran di atas anak panah, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, kalau tidak khusus diminta, tidak usah membubuhkan koefisien stoikiometrik maupun mencantumkan produk-produk minor. Yang kelima, jika teks yang memaparkan suatu reaksi dari suatu senyawa sederhana, biasanya kita dapat mengekstrapolasikan reaksi itu untuk struktur yang lebih kompleks tetapi masih sempurna. Masalah sintesis. Yang kedua ini ada masalah sintesis bertahap banyak. Kebanyakan sintesis dalam laboratorium memerlukan lebih dari satu tahap untuk membuat produk yang diinginkan dari bahan baku yang tersedia di pasar. Bila menghadapi suatu sintesis yang memerlukan 2 tahap atau lebih dan suatu deret reaksi tidak segera jelas, jangan memilih bahan baku yang sesuai dan mencoba mengubahnya menjadi produk. Mulailah dari produk dan bekerja mundur tiap kali satu tahap menuju ke bahan baku. Prosedur ini disebut sebagai analisis retrosintetik dan lebih tepat dijelaskan oleh suatu contoh. Langkah-langkahnya, yang pertama, tulis struktur produk. Yang kedua, carilah bukan suatu hidrokarbon awal yang mungkin, melainkan suatu reaksi yang langsung menghasilkan produk ini. Suatu reagensia Grignard yang diolah dengan D2O memberikan suatu cara untuk memasukkan deuterium ke dalam struktur. Tulis persamaan untuk reaksi ini. Yang ketiga, kemudian reagensia apa saja yang diperlukan untuk membuat reagensia Grignard alil. Sekali lagi diingatkan bahwa ini bekerja mundur. Kemudian yang keempat, akhirnya reaksi apa yang dapat digunakan untuk membuat alil bromida. Dan yang kelima, karena proses mundur ini telah sampai ke suatu hidrokarbon tak berdeuterium, maka problem ini telah terpecahkan.